Apa kabar Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, damai dan sejahtera. Selain kebijakan penghapusan pungutan ekspor sementara, ada 4 langkah yang disarankan kepada pemerintah agar harga TBS segera naik. Kebijakan pemerintah melalui Kementerian Keuangan RI tentang penghapusan sementara pungutan ekspor CPO dan turunannya belum menunjukkan hasil yang signifikan terhadap kenaikan harga TBS petani. Per hari ini tanggal 18 Juli tahun 2022, atau 4 hari pasca dikeluarkannya kebijakan pungutan ekspor 0% CPO, harga TBS memang sudah mulai menunjukkan kenaikan di beberapa wilayah Indonesia. Namun kenaikan tersebut masih jauh dari Rp1.600 per kilogram. Kisaran harga TBS petani baru di angka Rp700 per kilogram. Adanya kebijakan penghapusan sementara pungutan ekspor tersebut sangat diapresiasi para petani sawit tanah air. Namun ternyata setelah beberapa hari dijalankan harga TBS belum juga naik signifikan. Menurut Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia atau DMSI, Sahat Sinaga, seperti diberitakan majalah Tempo yang terbit tanggal 17 Juli tahun 2022, penghapusan sementara tarif pungutan ekspor crude palm oil atau CPO, dan produk turunannya tidak akan cukup untuk menaikkan harga tandan buah segar atau TBS, selama keran ekspor masih macet. Nah ternyata saat ini keran ekspor kita belum lancar, makanya harga TBS belum bisa naik dengan signifikan. Dari laporan statistik sawit Indonesia yang dikeluarkan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPI, tercatat posisi stok CPO nasional per awal Juli tahun 2022 sudah berlebih atau 7,1 juta ton. Angka ini mencapai ambang batas yang tak bisa bergerak, overstock, mencapai 7,1 juta ton. Ini harus segera dikeluarkan, kata Sahat Sinaga. Dengan skema Domestic Market Obligation atau DMO, dan persetujuan ekspor atau PIA memperkitakan volume ekspor CPO pada Juli dan Agustus hanya bisa tercapai di angka 1,89 juta ton dan 1,9 juta ton. Artinya, stok yang 7,1 juta ton di awal Juli tahun 2022 ini, dalam 2 bulan ini baru bisa berkurang ke level 3,31 juta ton di akhir Agustus tahun 2022, katanya. Oleh sebab itu, Sahat menyarankan 4 langkah agar harga TBS bisa naik ke Rp1.600 per kilogram sesuai rekomendasi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Pertama, relaksasi ekspor untuk 3 bulan ke depan Agustus, September dan Oktober agar volume ekspor minyak sawit bisa mencapai 2,9 juta ton. Selain itu, model DMO untuk sementara dibatalkan bila harga CPO di pasar lokal masih berada di bawah Rp9.500 per kilogram, tanpa pengenaan PPN. Kedua, tarif potongan BPDPKS di level 0% mulai tanggal 15 Juli tahun 2022 agar diperpanjang ke bulan Oktober tahun 2022. Selain itu bea keluar juga diberi relaksasi dengan diskon dari posisi sekarang sebesar 25% mulai Agustus sampai Oktober tahun 2022. Ketiga, pemerintah tetap konsisten mengembangkan program minyak curah kemasan, Minyak Kita, dan mempromosikannya dengan branding produk yang higienis. Selain itu, kepemilikan merek dagang itu diserahkan ke operator distribusi milik pemerintah, Bulog dan ID Food yang dibagi 50/50. Keempat, berbagai pihak harus saling gotong royong menjaga keterjangkauan harga minyak goreng untuk masyarakat sesuai arahan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, yakni menjadikan harga minyak kita menarik bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendorong penuh selama periode waktu tertentu. Salah satunya dengan membuat harga minyak kita Rp13.000 per liter atau harga di bawah harga minyak curah. Dengan 4 langkah tersebut, Sahat yakin harga TBS petani bisa segera meningkat ke level Rp1.600 per kilogram, tangki-tangki yang berisi CPO tak lagi penuh, serta volume ekspor tinggi sekaligus memberikan perolehan devisa yang besar. Baiklah Bapak Ibu petani sawit, nah itulah keempat langkah yang bisa mempercepat kenaikan harga TBS. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam tandan berduri.